Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wangala ala Sayyidina Muhammad. Saya doain buat teman-teman yang menonton channel Lupe Story. Buat follow channel Lupe Story, mudah-mudahan di tahun ini bisa beli kendaraan secara cash. Bisa lunas hutang bahkan wujudkan impian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lupe Story. Karena ada kejutan di akhir video. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Jika dulu ada yang bertanya, siapa perempuan paling beruntung di kampungku, mungkin banyak yang akan menyebut namaku. Aku menikah dengan pria yang menjadi dambaan banyak orang. Seorang anak kiai besar yang dihormati bukan hanya di kampung kami, tapi juga di daerah-daerah sekitar. Saat aku dinikahi olehnya, semua tetangga iri. Aku masih ingat jelas bisikan-bisikan yang kudengar di hari pernikahanku. Wah, beruntung sekali dia bisa jadi menantu Kiai Hashim. Coba lihat, pengantinnya cantik, cocok sekali sama anak Kiai. Hidupnya pasti bahagia. Kalau sudah jadi istri ustaz, pasti terjamin dunia akhirat. Aku hanya bisa tersenyum mendengar itu semua, meski hatiku bergetar. Aku percaya, ucapan mereka benar. Bagaimana tidak? Aku menikah dengan pria yang bukan hanya tampan, tapi juga pandai berceramah, tutur katanya lembut, dan selalu tampak saleh. Aku benar-benar jatuh cinta padanya, bukan hanya karena statusnya sebagai anak kiai, tapi karena aku yakin dia bisa menuntunku menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang sering dia ucapkan di setiap pengajian. Awal pernikahan kami memang terasa indah. Dia sering memuji masakanku, meski hanya sekadar sayur bening sederhana. Dia selalu menanyakan kabarku lewat pesan singkat, walau sedang sibuk mengisi ceramah. Kadang aku tersipu malu membaca pesan-pesan singkatnya yang sederhana. Jaga diri baik-baik di rumah ya, sayang. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Hari-hari berlalu, aku berusaha menjadi istri yang patuh. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Semua kulakukan dengan ikhlas. Aku tidak pernah menuntut lebih, karena aku tahu, menikah dengan anak kiai berarti aku harus siap mengabdi bukan hanya pada suami, tapi juga pada keluarganya. Aku sering membantu mertua, melayani tamu-tamu yang datang ke rumah besar mereka. Dan setiap kali orang menatapku dengan kagum, aku merasa semakin yakin bahwa aku memang terlahir untuk menjalani hidup ini. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Perlahan, aku mulai merasakan ada yang berbeda pada suamiku. Awalnya, perubahan itu tidak begitu mencolok. Dia mulai jarang mengirim pesan. Jika dulu dia pulang sore, kini sering larut malam. Alasannya sederhana, banyak kegiatan di pesantren, banyak undangan ceramah keluar kota. Aku percaya, meski kadang hatiku merasa sepi. Tapi lama-kelamaan, perubahannya makin jelas. Dia tidak lagi tersenyum ketika pulang. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbicara denganku. Kadang aku mencoba bercanda, tapi dia hanya menjawab dengan anggukan singkat, atau malah diam sama sekali. Aku merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Jarak yang tak kasat mata, tapi begitu terasa. Malam-malam panjang kulewati sendirian. Aku sering terbangun tengah malam, menatap sisi ranjang yang kosong. Dia bilang ada rapat di pesantren, tapi mengapa rapat harus sampai dini hari? Aku mencoba mengusir pikiran buruk, tapi sulit. Kadang aku berdoa sambil menangis. Ya Allah, apakah aku sudah salah? Apakah aku tidak cukup baik jadi istri? Jika iya, tolong tunjukkan kesalahanku agar aku bisa memperbaiki diri. Namun, bukannya membaik, keadaan justru semakin parah. Aku mulai mencium aroma parfum perempuan di bajunya. Bukan aroma sabun atau minyak wangi biasa, tapi aroma manis yang asing bagiku. Sekali, dua kali, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia menyalami jamaah perempuan setelah ceramah. Tapi ketika aroma itu semakin sering muncul, hatiku benar-benar gelisah. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Mas, tadi pulang dari mana? Bajunya kok wangi sekali. Dia menatapku sekilas, lalu menjawab dingin. Ya dari ngisi ceramah. Kamu ini gimana sih? Masa nggak ngerti? Jangan lebay, ah. Aku hanya bisa menunduk. Tidak berani membantah. Tapi hatiku semakin tidak tenang.
Aku ingin sekali bercerita pada mertuaku, berharap mendapat nasihat atau pembelaan. Tapi aku tahu, siapa aku dibanding anak mereka? Jika aku berkata macam-macam, bukankah justru aku yang akan dianggap istri tidak tahu diri? Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Aku menemukan pesan singkat di ponselnya saat dia mandi. Hanya kalimat sederhana, hati-hati di jalan, Mas. Aku tunggu kabar nanti malam. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tidak sempat membuka percakapan lebih jauh, karena dia keburu keluar dari kamar mandi. Aku langsung menaruh ponselnya kembali, berpura-pura sibuk dengan lipatan baju. Malam itu aku menangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa hancur, tapi juga takut untuk menegurnya lagi. Sejak saat itu, aku mulai merasa hidupku tak seindah yang dulu dibayangkan orang-orang. Dari luar, aku masih terlihat sebagai istri anak kiai yang terhormat. Tapi di dalam, hatiku sedang hancur perlahan, retak sedikit demi sedikit. Aku berusaha menahan diri, berharap semua hanya prasangka. Tapi jauh di dalam hati kecilku, aku tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Aku hanya belum tahu, betapa dahsyat badai itu akan merenggut segalanya dariku. Hari-hari setelah aku menemukan pesan singkat di ponsel suamiku, terasa seperti neraka yang berjalan pelan. Aku hidup dengan dada yang selalu sesak, seolah ada batu besar menindihku setiap kali dia pulang. Dia tidak lagi hangat seperti dulu. Jika dulu senyumnya bisa membuatku merasa aman, kini tatapannya sering kosong, atau malah penuh amarah yang tak ku mengerti asalnya. Aku mencoba tetap menjadi istri yang baik. Aku siapkan makanannya, aku lipat bajunya rapi, aku tunggu dia pulang dengan sabar. Tapi apa balasannya? Tatapan sinis, kata-kata ketus, bahkan kadang teriakan. Kenapa nasinya keras begini? Kamu nggak becus masak, ya? Padahal aku memasak seperti biasa. Kenapa rumah berantakan terus? Ngapain aja kamu di rumah? Padahal aku baru saja selesai mengepel lantai dan mencuci pakaian. Aku merasa semua yang kulakukan salah di matanya. Malam-malam panjang semakin sering kulewati sendiri. Ia pulang larut, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama. Ada rapat, ada undangan, ada amanah dakwah yang harus dijalankan. Aku mencoba percaya, meski hatiku terus berteriak. Ya Allah, kalau memang dia sibuk dengan urusan MU, aku rela. Tapi jika ini hanya alasan untuk menyakitiku, berilah aku petunjuk. Sampai akhirnya, aku melihat dengan mataku sendiri. Suatu sore, aku pulang dari pasar lebih cepat dari biasanya. Di ujung jalan, di sebuah warung kopi sederhana, kulihat dia duduk bersama seorang perempuan. Mereka tampak begitu dekat. Perempuan itu tertawa kecil, menutup mulutnya malu-malu, sementara suamiku menatapnya dengan wajah penuh perhatian. Aku terpaku. Kakiku gemetar. Rasanya jantungku berhenti berdetak. Dunia seolah berputar, dan aku ingin berlari, tapi tubuhku membeku. Aku berdiri cukup lama sampai akhirnya mereka berpisah. Suamiku pulang dengan wajah biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, sore tadi aku lihat kamu di warung. Sama perempuan. Siapa dia?" Dia menoleh cepat, matanya melebar. Tapi bukannya menjawab dengan tenang, ia justru mengangkat suara. "Kamu ini kenapa sih? Selalu curiga. Itu murid pengajian, paham? Jangan fitnah aku macam-macam." Aku tercekat. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak menuduh, "Mas, aku cuma tanya." Tapi suaraku tidak didengar. Dia malah membanting gelas ke meja. "Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, mending kita pisah aja sekalian." Aku menutup mulutku dengan tangan. Kata, pisah, itu begitu menakutkan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Hidup dengan status janda, apalagi di kampung kecil seperti ini, di mana setiap gerak-gerik menjadi bahan omongan. Sejak saat itu, rumah kami seperti medan perang yang sunyi. Kami tidak lagi banyak bicara. Jika ada percakapan, biasanya hanya berupa teguran atau amarah. Anak kami sering menatap dengan wajah bingung, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu. Yang lebih menyakitkan lagi,
Gosip mulai beredar di luar sana. Entah dari mana asalnya, tapi tetangga-tetangga mulai berbisik bahwa aku istri yang tidak tahu diri. Katanya aku cerewet. Katanya aku tidak bisa menjaga suami. Katanya aku tidak becus mengurus rumah. Pernah suatu kali aku mendengar langsung dari belakang pagar. Kasihan ya, anak kiai punya istri model begitu. Pantas saja suaminya sering keluar, wong istrinya nggak bisa melayani dengan baik. Aku hanya bisa menutup mulutku rapat-rapat agar tangisku tidak terdengar. Aku ingin sekali membela diri, ingin teriak bahwa semua itu tidak benar. Tapi aku tahu, siapa yang akan percaya padaku? Mereka lebih percaya pada suamiku, anak seorang kiai yang selalu berbicara manis di mimbar, yang selalu tampak saleh di depan jamaahnya. Di rumah, aku semakin tidak berdaya. Suamiku semakin berani. Ponselnya kini selalu dikunci dengan sandi. Dia sering mendapat telepon larut malam, keluar rumah dengan alasan penting, lalu kembali menjelang subuh. Aku tahu, semua tanda itu jelas. Tapi aku terlalu takut untuk menghadapinya. Aku terlalu lemah untuk melawan. Malam-malamku penuh doa yang sama. Ya Allah, kuatkan aku. Kalau memang dia sudah berubah, tunjukkan kebenarannya padaku. Tapi jika aku yang salah, bukakan pintu hatiku agar bisa menerima. Namun, yang kuterima bukanlah jawaban, melainkan semakin banyak luka. Suamiku tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah dingin, sepi, dan tatapan penuh curiga. Aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Hari-hari itu terasa semakin mencekik. Rumah yang dulu dipenuhi doa, tawa kecil anak, dan obrolan hangat kini berubah menjadi ruangan dingin penuh curiga. Aku merasa berjalan di atas bara. Setiap langkahku salah, setiap gerakanku menimbulkan amarah. Suamiku semakin jarang di rumah. Kalaupun ada, wajahnya selalu muram, bibirnya selalu siap melontarkan kata-kata kasar. Aku tak lagi dihargai sebagai istri, bahkan sekadar dipandang pun jarang. Pernah suatu malam aku memberanikan diri menanyakan kabarnya. Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Apa ada yang salah dariku? Dia menoleh sekilas, lalu tertawa kecil, tawa dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kamu sadar juga akhirnya? Memang kamu pikir siapa yang tahan hidup sama kamu? Kamu nggak pernah ngertiin aku, kerjaanku, posisiku sebagai anak kiai. Malu aku punya istri macam kamu. Aku tercekat. Kata-katanya seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi mulutku terkunci. Air mataku yang berbicara, mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tahu dia bukan lagi suamiku yang dulu. Tak lama kemudian, kabar buruk yang kutakutkan benar-benar datang. Aku mendengar dari tetangga, bahkan dari bisik-bisik ibu-ibu di pengajian, bahwa suamiku sering terlihat bersama seorang perempuan. Katanya, hubungan mereka sudah bukan rahasia lagi. Aku mencoba menahan diri, menutup telinga, berharap semua itu hanya fitnah. Tapi kenyataan tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, aku kembali melihatnya sendiri. Kali ini bukan di warung, melainkan di jalan, ketika mereka berdua naik motor bersama. Hatiku hancur. Dunia runtuh di hadapanku. Saat ia pulang, aku tak bisa lagi menahan diri. Mas, cukup sudah. Aku tahu semuanya. Kamu selingkuh, kan? Dia terdiam sejenak, lalu justru tersenyum sinis. Kamu dengar dari siapa? Dari tetangga? Dari gosip kampung? Kalau begitu ya sudah, biar aku kasih tahu langsung. Iya, aku punya perempuan lain. Dan dia jauh lebih ngerti aku daripada kamu. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh terduduk. Kenapa? Mas? Apa kurangnya aku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Kenapa kamu tega? Dia menatapku tajam, wajahnya penuh kebencian. Kamu pikir kamu istri baik? Kamu itu cuma bikin malu aku. Semua orang bilang kamu cerewet, kamu nggak bisa menjaga diri, kamu main dengan pria lain di belakangku. Mau aku kasih tahu semua orang? Mau aku bongkar aibmu? Aku terperangah. Apa?
Main dengan pria lain? Mas, jangan fitnah aku begitu. Demi Allah, aku tidak pernah. Tapi kalimatku terpotong oleh bentakannya. Sudah. Aku muak sama kamu. Mulai sekarang, kita selesai. Aku ceraikan kamu. Dunia berhenti. Kata itu menghantamku lebih keras dari petir. Aku berusaha meraih tangannya, menahannya, memohon dengan air mata bercucuran. Mas, jangan bilang begitu. Kita masih punya anak. Kita masih bisa memperbaiki semua ini. Namun, wajahnya kaku. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya. Aku sudah mantap. Aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Besok aku urus di kawah. Habis perkara. Aku jatuh tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadinya. Perasaan hancur, marah, kecewa, dan tak percaya bercampur jadi satu. Bagaimana bisa lelaki yang dulu kuberi seluruh hatiku, yang kujaga dengan doa dan kesetiaan, kini tega melepasku begitu saja? Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk bantal, menahan Isa agar tidak terdengar anak kami yang sudah terlelap. Aku menatap wajah polosnya, dan hatiku semakin perih. Bagaimana nasibnya nanti? Bagaimana dia tumbuh tanpa ayah di sisinya? Keesokan harinya, semuanya terjadi begitu cepat. Suamiku benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan agama. Di depan hakim, dengan tenang ia melafalkan talak, seakan aku tak pernah berarti apa-apa baginya. Aku tak bisa berkata-kata. Air mataku tak berhenti mengalir. Bahkan saat hakim mengetuk palu, aku masih berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi tidak. Itu kenyataan. Aku resmi menjadi janda. Dan yang lebih menyakitkan, tak lama setelah perceraian, gosip mulai menyebar semakin luas. Anehnya, aku yang dijadikan kambing hitam. Orang-orang percaya pada ceritanya, bahwa akulah istri yang tidak setia, akulah yang bermain dengan pria lain, akulah yang membuat rumah tangga kami hancur. Kenapa? Karena dia anak seorang kiai. Ucapannya lebih dipercaya. Penampilannya yang saleh di depan orang-orang membuat semua pembelaannya terdengar benar, sementara suaraku dianggap hanya tangisan seorang janda yang menutupi kesalahan. Aku berjalan di kampung dengan kepala tertunduk. Tatapan sinis, bisik-bisik, bahkan senyum miring menghantui langkahku. Itu loh, janda anak kiai. Katanya dulu selingkuh makanya diceraikan. Pantas aja suaminya cepat kawin lagi, wong istrinya nggak benar. Aku ingin teriak, ingin membela diri, ingin menjeritkan kebenaran. Tapi apa gunanya? Siapa yang akan percaya? Akhirnya aku hanya bisa menangis dalam doa. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu kebenaran. Jika ini memang jalan MU, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Namun, meski aku berusaha tegar, luka itu begitu dalam. Aku merasa kehilangan segalanya. Suami, rumah tangga, kehormatan, bahkan harga diriku di mata masyarakat. Yang tersisa hanya aku, seorang janda yang difitnah. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti neraka yang nyata. Aku pikir setelah resmi berpisah, penderitaanku akan berhenti di situ. Aku pikir aku bisa mulai menyembuhkan luka, meski perlahan. Tapi ternyata, perceraian bukanlah akhir dari derita, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Di kampungku, status janda bukanlah hal yang mudah. Apalagi janda dari anak seorang kiai. Semua mata menatapku, semua mulut membicarakan aku. Aku bukan lagi ibu rumah tangga biasa, melainkan bahan gosip paling hangat di warung kopi, di pengajian ibu-ibu, bahkan di acara hajatan. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan yang menusuk. Ada yang berpura-pura ramah, menyapaku dengan senyum manis. Tapi setelah aku lewat, bisikan-bisikan itu kembali terdengar. Kasihannya, suaminya tinggalkan dia gara-gara main sama laki-laki lain. Katanya sih dia dekat sama sopir angkot. Ya? Astagfirullah, nggak nyangka, padahal suaminya anak kiai. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa semua itu fitnah. Bahwa akulah korban pengkhianatan, bukan pelakunya. Tapi lidah ini keluh. Aku tahu, meski aku berbicara, siapa yang akan percaya? Mereka lebih percaya pada mantan suamiku, yang dengan tenang menceritakan versinya. Di depan masyarakat,
Ia tetap tampil sebagai lelaki saleh, anak kiai yang terhormat. Ia ikut pengajian, ia memimpin doa, ia bahkan memberi tausiah tentang kesabaran dalam rumah tangga. Sementara aku dituduh wanita murahan yang tidak bisa menjaga kehormatan. Sungguh perih rasanya melihat kebenaran diputar-balikan begitu saja. Lebih sakit lagi ketika gosip itu sampai ke telinga keluargaku. Ibuku menangis berhari-hari, bukan hanya karena aku diceraikan, tapi karena aib yang ditempelkan ke namaku. Kakak-kakakku marah, ingin membelaku, tapi mereka pun tak kuasa melawan nama besar keluarga mantan suamiku. Dia anak kiai, orang pasti lebih percaya dia daripada kamu. Begitu kata kakakku dengan nada pasrah. Aku hanya bisa menunduk, hatiku hancur berkeping-keping. Tak cukup sampai di situ, tekanan sosial semakin mencekik. Setiap aku keluar rumah, ada saja laki-laki yang berani melontarkan godaan. Seolah-olah status janda membuatku bebas dijadikan bahan mainan. Janda manis, mau ditemenin biar nggak sepi? Kata seorang pria di pinggir jalan sambil tertawa bersama temannya. Aku hanya bisa menahan air mata dan mempercepat langkah, memeluk anakku erat-erat. Aku merasa direndahkan, dilecehkan, bahkan sebelum aku sempat bangkit. Malam-malamku penuh doa dan tangisan. Aku berlutut di sajadah, memohon kekuatan. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Melihat. Engkau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Sampai kapan aku harus kuat? Kadang aku ingin menyerah. Ingin pergi jauh, meninggalkan kampung, memulai hidup di tempat di mana tak ada seorang pun yang mengenalku. Tapi anakku masih kecil, masih membutuhkan kasih sayangku. Dan meski aku hancur, aku tak ingin ia merasakan kehilangan ibunya juga. Namun, fitnah demi fitnah tak pernah berhenti. Suatu kali, aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku akan segera menikah lagi. Dan tentu saja, berita itu dibungkus dengan kisah manis. Seolah-olah ia lelaki sabar yang dikhianati istri, lalu Allah gantikan dengan perempuan salehah yang lebih baik. Aku ingin muntah mendengarnya. Orang-orang bersorak gembira, mengucapkan selamat. Sementara aku, janda yang dituduh selingkuh, semakin terpuruk. Bahkan ada yang berkata di depan wajahku, "Sudahlah, Mbak, mungkin ini jalan terbaik. Suamimu kan anak kiai, pasti Allah kasih jodoh yang sepadan. Kamu kan, ya begitulah." Begitulah? Apa maksudnya? Seolah-olah aku perempuan hina yang pantas diceraikan, pantas dipermalukan. Hari demi hari aku belajar menahan luka. Aku belajar menerima bahwa hidupku sudah berubah selamanya. Tidak ada lagi status istri, tidak ada lagi kehormatan di mata masyarakat. Yang tersisa hanyalah aku dan anakku. Meski begitu, dalam hancurnya hati, aku bertekad untuk bertahan. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan anakku tumbuh dengan stigma bahwa ibunya perempuan hina. Aku harus bangkit, meski sendirian. Maka, aku mulai bekerja serabutan. Kadang membantu di warung, kadang ikut jualan kecil-kecilan. Tidak mudah, karena tatapan meremehkan selalu mengikutiku. Tapi setiap kali aku melihat wajah anakku, aku tahu aku harus kuat. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan nama baik di mata manusia, tapi aku masih punya Allah. Selama aku jujur di hadapannya, selama aku tetap menjaga kehormatanku, aku percaya suatu saat kebenaran akan terungkap. Aku hanya harus bersabar, meski sabar ini terasa seperti menelan api. Hari-hari penuh fitnah memang nyaris menghancurkan semangatku. Setiap langkah seperti dibayang-bayangi ejekan dan tuduhan. Namun, perlahan-lahan aku sadar, kalau aku terus larut dalam kesedihan, aku hanya akan mati pelan-pelan. Anakku tidak bisa tumbuh dalam bayangan ibunya yang selalu menangis. Aku harus berubah, bukan untuk membuktikan apapun pada orang-orang yang membenciku, tapi untuk diriku sendiri dan darah dagingku. Maka, aku mulai mencoba bangkit. Awalnya memang sulit. Aku tidak punya banyak modal, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya keluarga kaya yang bisa menopang. Tapi aku masih punya dua hal. Semangat untuk bertahan dan cinta yang besar untuk anakku. Itu saja yang menjadi bahan bakarku. Aku mulai dengan hal kecil. Aku membuka jasa menjahit seadanya dengan mesin tua peninggalan almarhum ayahku. Awalnya hanya menerima permak baju tetangga.
Beberapa orang memang ragu, bahkan ada yang sengaja menawar dengan harga yang sangat rendah. Tapi aku terima, karena aku tahu setiap rupiah yang kudapat adalah langkah menuju kemandirian. Siang aku bekerja, malam aku belajar. Aku mencoba membaca buku-buku keterampilan, menonton video tentang menjahit, bahkan belajar berjualan online dengan ponsel jadul yang aku punya. Semua kulakukan diam-diam, tanpa banyak bicara pada orang lain. Aku ingin hasil kerjaku saja yang berbicara, bukan sekadar kata-kata. Namun, meski aku berusaha, cobaan tidak serta-merta berhenti. Ada yang sinis, berkata, "Wah, sekarang jadi penjahit ya? Baguslah, daripada sibuk cari laki-laki lagi." Kalimat itu menusuk hatiku, tapi aku hanya tersenyum getir. Aku sudah terbiasa dianggap hina. Meski begitu, Allah selalu memberi jalan. Ada 1-2 pelanggan yang puas dengan hasil jahitanku. Mereka kemudian merekomendasikan pada teman-teman mereka. Perlahan, pesanannya bertambah. Dari sekadar permak celana, kini mulai ada yang meminta dibuatkan gamis, kebaya sederhana, hingga seragam sekolah. Aku mulai bisa menabung, meski sedikit. Aku bisa membeli mesin jahit baru dengan cicilan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa ada harapan. Aku merasa aku masih bisa berdiri tegak dengan hasil kerja tanganku sendiri. Selain menjahit, aku juga mencoba berjualan kue kecil-kecilan. Aku ingat resep-resep sederhana dari ibuku. Aku bangun sebelum subuh, membuat kue, lalu menitipkannya ke warung-warung. Kadang laku, kadang tidak. Tapi setiap sen yang kudapat, aku kumpulkan. Di tengah semua perjuangan itu, aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Aku tidak sendirian. Ada segelintir orang yang benar-benar tulus peduli. Seorang tetangga tua, misalnya, sering mengantarkan sayur dari kebunnya untukku. Ia berkata, "Endok, jangan dengarkan orang. Aku tahu kamu orang baik. Allah pasti akan angkat derajatmu suatu hari." Ucapan itu membuat mataku berkaca-kaca. Betapa indah rasanya saat masih ada orang yang percaya padaku di tengah lautan fitnah. Namun, yang paling memberiku kekuatan adalah anakku. Ia tumbuh semakin besar, semakin mengerti. Suatu malam, saat melihatku lelah menjahit hingga larut, ia memelukku dari belakang dan berkata dengan polos, "Bu, kalau aku sudah besar, aku mau kerja keras biar ibu nggak capek lagi." Tangisku pecah mendengar itu. Anak kecilku, yang bahkan belum mengerti apa arti kehidupan, sudah berjanji ingin melindungiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berdiri, demi dia. Meski demikian, rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melewati rumah mantan suamiku yang kini hidup bahagia dengan istrinya yang baru, hatiku serasa diremas. Orang-orang semakin memuja mereka sebagai pasangan ideal, sementara aku masih dipandang hina. Ada kalanya aku ingin berteriak, ingin membuka semua aibnya, ingin membongkar bukti perselingkuhannya. Tapi aku tahan. Untuk apa? Orang-orang tidak akan percaya. Justru aku yang akan dianggap pendendam. Aku lebih memilih membuktikan dengan cara lain, dengan kesabaran dan kerja keras. Sedikit demi sedikit, kehidupanku mulai berubah. Aku tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Aku bisa menyekolahkan anakku dengan layak, bisa membeli pakaian baru untuknya di hari raya, bisa melihat senyum bangganya saat ia tampil di panggung sekolah. Aku tahu jalan ini masih panjang. Aku tahu luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi janda yang hanya menangis di pojok kamar. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, seorang wanita yang berusaha bangkit dari kehancuran. Dan di balik semua itu, aku percaya satu hal, Allah tidak tidur. Mungkin orang-orang masih menghinaku sekarang. Mungkin mereka masih percaya pada kebohongan yang disebarkan mantan suamiku. Tapi waktulah yang akan membuktikan segalanya. Aku hanya perlu terus berjalan, selangkah demi selangkah. Meski jalannya penuh duri, aku percaya akan ada cahaya di ujungnya. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun penuh luka itu akhirnya berganti menjadi tahun-tahun penuh perjuangan. Aku tidak lagi menghitung hari dengan tangis, melainkan dengan kerja keras dan rasa syukur kecil yang kupetik setiap harinya. Namun, meski aku sudah belajar berdamai,
Jauh di lubuk hati aku masih menyimpan tanya. Apakah kebenaran suatu hari akan muncul? Ataukah aku akan selamanya hidup dengan cap buruk yang mereka sematkan padaku? Aku tidak pernah berani berharap terlalu tinggi. Bagiku, bisa bertahan hidup bersama anakku saja sudah cukup. Tapi Allah rupanya punya cara yang tak pernah kuduga. Awal terungkapnya rahasia. Semua bermula ketika seorang teman lama datang ke rumah. Dengan wajah ragu, ia bercerita bahwa ia sering melihat mantan suamiku di kota, bersama seorang perempuan muda yang bukan istrinya sekarang. Katanya, hubungan itu sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum aku diceraikan dulu. Aku tercekat. Hatiku bergetar hebat. Selama ini aku sudah tahu kebenarannya, tapi mendengarnya langsung dari orang lain, membuatku merasa seperti mendapatkan penguatan dari semesta. Aku tahu kamu gak akan bohong, kataku dengan suara bergetar. Temanku menatapku iba. Maaf, aku baru berani cerita sekarang. Waktu itu aku takut melawan nama besar keluarganya. Aku hanya mengangguk. Aku mengerti. Semua orang di kampung ini tahu siapa ayahnya. Seorang kiai yang disegani. Tak ada yang berani membuka suara, meskipun mereka mungkin tahu sesuatu. Retaknya topeng kesempurnaan. Tak lama kemudian, kabar itu semakin ramai terdengar. Rupanya, perselingkuhan mantan suamiku semakin sulit disembunyikan. Ada yang memergoki, ada yang mendengar langsung pertengkaran di rumah tangganya yang baru. Orang-orang yang dulu selalu membelanya, kini mulai bergumam, mulai saling bertanya-tanya. Benarkah selama ini dia yang selingkuh? Kalau begitu, fitnah tentang jandanya itu, mungkin salah. Pelan tapi pasti, bisik-bisik itu menyebar. Tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan, tapi aku bisa merasakannya. Tatapan orang-orang kepadaku mulai berubah. Dari yang dulu penuh sinis, kini lebih lembut, bahkan ada rasa bersalah yang samar di mata mereka. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengan mantan suamiku di pasar. Ia terlihat gugup ketika melihatku. Rambutnya sudah mulai beruban, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kamu, suaranya lirih. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rindu, hanya ada kelelahan yang pernah ditinggalkan olehnya. Ada apa? Tanyaku singkat. Ia menunduk. Lama sekali. Lalu akhirnya berbisik, maafkan aku. Aku terdiam. Kata itu, yang dulu kucari mati-matian, kini datang dengan begitu sederhana. Tapi anehnya, tidak membuatku lega. Justru membuatku sadar, aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. Aku sudah memaafkan. Jawabku pelan, tapi bukan untukmu. Untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tenang. Ia menatapku, seakan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi aku sudah berbalik pergi. Aku tidak butuh pengakuan darinya. Aku sudah cukup kuat dengan kebenaranku sendiri. Perlahan orang-orang menyadari. Sejak hari itu, semakin banyak orang yang mulai mengubah sikap. Ada yang datang diam-diam ke rumah, mengaku menyesal karena dulu ikut memfitnahku. Ada yang tiba-tiba memesan jahitan tanpa menawar, seakan ingin menebus kesalahan. Seorang ibu tetangga bahkan menangis ketika meminta maaf. Maafkan aku, nak, aku dulu ikut-ikutan ngomong jelek tentangmu. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Ternyata semua fitnah. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Saya sudah tidak marah lagi, Bu. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang, saya bisa hidup tenang bersama anak saya. Di dalam hati, aku merasa lega. Tidak semua orang akan benar-benar tahu kebenaran. Tapi setidaknya, aku tidak lagi sendiri. Ada sebagian orang yang akhirnya mengerti, meski butuh waktu bertahun-tahun. Berdamai dengan masa lalu. Kini, hidupku jauh berbeda. Usahaku semakin berkembang. Aku punya pelanggan tetap, bahkan mulai menjual hasil jahitanku lewat toko online. Anakku tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia selalu menjadi penguatku, alasan aku bisa bertahan melewati semua badai. Terkadang, luka lama itu masih terasa perih. Aku masih ingat jelas bagaimana rasanya dituduh, dihina, diasingkan. Tapi aku juga belajar bahwa luka itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak lagi berharap semua orang akan mempercayai versiku.
Aku tidak lagi berusaha keras membuktikan diriku benar. Aku hanya ingin hidup damai, menjalani hari dengan kerja keras dan doa. Aku sadar, pembalasan terbaik bukan dengan membuka aib orang lain, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri, meski pernah dihancurkan. Penutup emosional. Malam itu, aku duduk di teras rumah bersama anakku. Angin sepau-sepau berhembus, bulan menggantung indah di langit. "Ibu bahagia nggak sekarang?" tanya anakku tiba-tiba. Aku tersenyum, memeluknya erat. "Ibu sangat bahagia. Karena punya kamu, dan karena ibu bisa melewati semua ini." Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah tunjukkan bahwa kebenaran, cepat atau lambat, pasti akan muncul. Engkau beri aku kekuatan untuk bertahan, dan engkau ganti semua kesedihan dengan harapan baru." Aku memandang ke depan, tidak lagi dengan takut, tapi dengan keyakinan. Aku memang seorang janda, aku memang pernah difitnah, tapi aku juga seorang pejuang. Dan itu jauh lebih berarti daripada semua hinaan yang pernah kuterima. Kisahku belum berakhir. Perjalananku masih panjang. Tapi kini, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku berjalan dengan tegak, dengan hati yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih tenang. Karena aku tahu, meski difitnah dunia, selama Allah tahu kebenaranku, itulah yang sesungguhnya penting. Terus semakin parah. Aku mulai mencium aroma parfum perempuan di bajunya. Bukan aroma sabun atau minyak wangi biasa, tapi aroma manis yang asing bagiku. Sekali, dua kali, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia menyalami jamaah perempuan setelah ceramah. Tapi ketika aroma itu semakin sering muncul, hatiku benar-benar gelisah. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, tadi pulang dari mana? Bajunya kok wangi sekali." Dia menatapku sekilas, lalu menjawab dingin. "Ya dari ngisi ceramah." "Kamu ini gimana sih? Masa nggak ngerti? Jangan lebay." Aku hanya bisa menunduk. Tidak berani membantah. Tapi hatiku semakin tidak tenang. Aku ingin sekali bercerita pada mertuaku, berharap mendapat nasihat atau pembelaan. Tapi aku tahu, siapa aku dibanding anak mereka? Jika aku berkata macam-macam, bukankah justru aku yang akan dianggap istri tidak tahu diri? Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Aku menemukan pesan singkat di ponselnya, saat dia mandi. Hanya kalimat sederhana, "Hati-hati di jalan, Mas. Aku tunggu kabar nanti malam." Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tidak sempat membuka percakapan lebih jauh, karena dia keburu keluar dari kamar mandi. Aku langsung menaruh ponselnya kembali, berpura-pura sibuk dengan lipatan baju. Malam itu aku menangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa hancur, tapi juga takut untuk menegurnya lagi. Sejak saat itu, aku mulai merasa hidupku tak seindah yang dulu dibayangkan orang-orang. Dari luar, aku masih terlihat sebagai istri anak kiai yang terhormat. Tapi di dalam, hatiku sedang hancur perlahan, retak sedikit demi sedikit. Aku berusaha menahan diri, berharap semua hanya prasangka. Tapi jauh di dalam hati kecilku, aku tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Aku hanya belum tahu, betapa dahsyat badai itu akan merenggut segalanya dariku. Hari-hari setelah aku menemukan pesan singkat di ponsel suamiku, terasa seperti neraka yang berjalan pelan. Aku hidup dengan dada yang selalu sesak, seolah ada batu besar menindihku setiap kali dia pulang. Dia tidak lagi hangat seperti dulu. Jika dulu senyumnya bisa membuatku merasa aman, kini tatapannya sering kosong, atau malah penuh amarah yang tak ku mengerti asalnya. Aku mencoba tetap menjadi istri yang baik. Aku siapkan makanannya, aku lipat bajunya rapi, aku tunggu dia pulang dengan sabar. Tapi apa balasannya? Tatapan sinis, kata-kata ketus, bahkan kadang teriakan. "Kenapa nasinya keras begini? Kamu nggak becus masak, ya? Padahal aku memasak seperti biasa. Kenapa rumah berantakan terus?"
ngapain aja kamu di rumah? Padahal aku baru saja selesai mengepel lantai dan mencuci pakaian. Aku merasa semua yang kulakukan salah di matanya. Malam-malam panjang semakin sering kulewati sendiri. Ia pulang larut, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama. Ada rapat, ada undangan, ada amanah dakwah yang harus dijalankan. Aku mencoba percaya, meski hatiku terus berteriak. Ya Allah, kalau memang dia sibuk dengan urusan MU, aku rela. Tapi jika ini hanya alasan untuk menyakitiku, berilah aku petunjuk. Sampai akhirnya, aku melihat dengan mataku sendiri. Suatu sore, aku pulang dari pasar lebih cepat dari biasanya. Di ujung jalan, di sebuah warung kopi sederhana, kulihat dia duduk bersama seorang perempuan. Mereka tampak begitu dekat. Perempuan itu tertawa kecil, menutup mulutnya malu-malu, sementara suamiku menatapnya dengan wajah penuh perhatian. Aku terpaku. Kakiku gemetar. Rasanya jantungku berhenti berdetak. Dunia seolah berputar, dan aku ingin berlari, tapi tubuhku membeku. Aku berdiri cukup lama sampai akhirnya mereka berpisah. Suamiku pulang dengan wajah biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, sore tadi aku lihat kamu di warung. Sama perempuan. Siapa dia?" Dia menoleh cepat, matanya melebar. Tapi bukannya menjawab dengan tenang, ia justru mengangkat suara. "Kamu ini kenapa sih? Selalu curiga. Itu murid pengajian, paham? Jangan fitnah aku macam-macam." Aku tercekat. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak menuduh, "Mas, aku cuma tanya." Tapi suaraku tidak didengar. Dia malah membanting gelas ke meja. "Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, mending kita pisah aja sekalian." Aku menutup mulutku dengan tangan. Kata, pisah, itu begitu menakutkan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Hidup dengan status janda, apalagi di kampung kecil seperti ini, di mana setiap gerak-gerik menjadi bahan omongan. Sejak saat itu, rumah kami seperti medan perang yang sunyi. Kami tidak lagi banyak bicara. Jika ada percakapan, biasanya hanya berupa teguran atau amarah. Anak kami sering menatap dengan wajah bingung, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu. Yang lebih menyakitkan lagi, gosip mulai beredar di luar sana. Entah dari mana asalnya, tapi tetangga-tetangga mulai berbisik bahwa aku istri yang tidak tahu diri. Katanya aku cerewet. Katanya aku tidak bisa menjaga suami. Katanya aku tidak becus mengurus rumah. Pernah suatu kali aku mendengar langsung dari belakang pagar. "Kasihannya, anak Kiai punya istri model begitu. Pantas saja suaminya sering keluar, wong istrinya nggak bisa melayani dengan baik." Aku hanya bisa menutup mulutku rapat-rapat agar tangisku tidak terdengar. Aku ingin sekali membela diri, ingin teriak bahwa semua itu tidak benar. Tapi aku tahu, siapa yang akan percaya padaku? Mereka lebih percaya pada suamiku, anak seorang kiai yang selalu berbicara manis di mimbar, yang selalu tampak saleh di depan jamaahnya. Di rumah, aku semakin tidak berdaya. Suamiku semakin berani. Ponselnya kini selalu dikunci dengan sandi. Dia sering mendapat telepon larut malam, keluar rumah dengan alasan penting, lalu kembali menjelang subuh. Aku tahu, semua tanda itu jelas. Tapi aku terlalu takut untuk menghadapinya. Aku terlalu lemah untuk melawan. Malam-malamku penuh doa yang sama. Ya Allah, kuatkan aku. Kalau memang dia sudah berubah, tunjukkan kebenarannya padaku. Tapi jika aku yang salah, bukakan pintu hatiku agar bisa menerima. Namun, yang kuterima bukanlah jawaban, melainkan semakin banyak luka. Suamiku tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah dingin, sepi, dan tatapan penuh curiga. Aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Hari-hari itu terasa semakin mencekik. Rumah yang dulu dipenuhi doa, tawa kecil anak, dan obrolan hangat kini berubah menjadi ruangan dingin penuh curiga. Aku merasa berjalan di atas bara. Setiap langkahku salah, setiap gerakanku menimbulkan amarah. Suamiku semakin jarang di rumah. Kalaupun ada,
Wajahnya selalu muram, bibirnya selalu siap melontarkan kata-kata kasar. Aku tak lagi dihargai sebagai istri, bahkan sekadar dipandang pun jarang. Pernah suatu malam aku memberanikan diri menanyakan kabarnya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Apa ada yang salah dariku?" Dia menoleh sekilas, lalu tertawa kecil, tawa dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Kamu sadar juga akhirnya? Memang kamu pikir siapa yang tahan hidup sama kamu? Kamu nggak pernah ngertiin aku, kerjaanku, posisiku sebagai anak kiai. Malu aku punya istri macam kamu." Aku tercekat. Kata-katanya seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi mulutku terkunci. Air mataku yang berbicara, mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tahu dia bukan lagi suamiku yang dulu. Tak lama kemudian, kabar buruk yang kutakutkan benar-benar datang. Aku mendengar dari tetangga, bahkan dari bisik-bisik ibu-ibu di pengajian, bahwa suamiku sering terlihat bersama seorang perempuan. Katanya, hubungan mereka sudah bukan rahasia lagi. Aku mencoba menahan diri, menutup telinga, berharap semua itu hanya fitnah. Tapi kenyataan tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, aku kembali melihatnya sendiri. Kali ini bukan di warung, melainkan di jalan, ketika mereka berdua naik motor bersama. Hatiku hancur. Dunia runtuh di hadapanku. Saat ia pulang, aku tak bisa lagi menahan diri. "Mas, cukup sudah. Aku tahu semuanya. Kamu selingkuh, kan?" Dia terdiam sejenak, lalu justru tersenyum sinis. "Kamu dengar dari siapa? Dari tetangga? Dari gosip kampung? Kalau begitu ya sudah, biar aku kasih tahu langsung. Iya, aku punya perempuan lain. Dan dia jauh lebih ngerti aku daripada kamu." Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh terduduk. "Kenapa, Mas? Apa kurangnya aku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Kenapa kamu tega?" Dia menatapku tajam, wajahnya penuh kebencian. "Kamu pikir kamu istri baik? Kamu itu cuma bikin malu aku. Semua orang bilang kamu cerewet, kamu nggak bisa menjaga diri, kamu main dengan pria lain di belakangku. Mau aku kasih tahu semua orang? Mau aku bongkar aibmu?" Aku terperangah. "Apa? Main dengan pria lain? Mas, jangan fitnah aku begitu. Demi Allah, aku tidak pernah." Tapi kalimatku terpotong oleh bentakannya. "Sudah. Aku muak sama kamu. Mulai sekarang, kita selesai. Aku ceraikan kamu." Dunia berhenti. Kata itu menghantamku lebih keras dari petir. Aku berusaha meraih tangannya, menahannya, memohon dengan air mata bercucuran. "Mas, jangan bilang begitu. Kita masih punya anak. Kita masih bisa memperbaiki semua ini." Namun, wajahnya kaku. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya. "Aku sudah mantap. Aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Besok aku urus di kawah. Habis perkara." Aku jatuh tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadinya. Perasaan hancur, marah, kecewa, dan tak percaya bercampur jadi satu. Bagaimana bisa lelaki yang dulu kuberi seluruh hatiku, yang kujaga dengan doa dan kesetiaan, kini tega melepasku begitu saja? Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk bantal, menahan Isa agar tidak terdengar anak kami yang sudah terlelap. Aku menatap wajah polosnya, dan hatiku semakin perih. Bagaimana nasibnya nanti? Bagaimana dia tumbuh tanpa ayah di sisinya? Keesokan harinya, semuanya terjadi begitu cepat. Suamiku benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan agama. Di depan hakim, dengan tenang ia melafalkan talak, seakan aku tak pernah berarti apa-apa baginya. Aku tak bisa berkata-kata. Air mataku tak berhenti mengalir. Bahkan saat hakim mengetuk palu, aku masih berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi tidak. Itu kenyataan. Aku resmi menjadi janda. Dan yang lebih menyakitkan, tak lama setelah perceraian, gosip mulai menyebar semakin luas. Anehnya, aku yang dijadikan kambing hitam. Orang-orang percaya pada ceritanya, bahwa akulah istri yang tidak setia, akulah yang bermain dengan pria lain,
akulah yang membuat rumah tangga kami hancur. Kenapa? Karena dia anak seorang kiai. Ucapannya lebih dipercaya. Penampilannya yang saleh di depan orang-orang membuat semua pembelaannya terdengar benar, sementara suaraku dianggap hanya tangisan seorang janda yang menutupi kesalahan. Aku berjalan di kampung dengan kepala tertunduk. Tatapan sinis, bisik-bisik, bahkan senyum miring menghantui langkahku. Itu loh, janda anak kiai. Katanya dulu selingkuh makanya diceraikan. Pantas aja suaminya cepat kawin lagi, wong istrinya nggak benar. Aku ingin teriak, ingin membela diri, ingin menjeritkan kebenaran. Tapi apa gunanya? Siapa yang akan percaya? Akhirnya aku hanya bisa menangis dalam doa. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu kebenaran. Jika ini memang jalan MU, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Namun, meski aku berusaha tegar, luka itu begitu dalam. Aku merasa kehilangan segalanya. Suami, rumah tangga, kehormatan, bahkan harga diriku di mata masyarakat. Yang tersisa hanya aku, seorang janda yang difitnah. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti neraka yang nyata. Aku pikir setelah resmi berpisah, penderitaanku akan berhenti di situ. Aku pikir aku bisa mulai menyembuhkan luka, meski perlahan. Tapi ternyata, perceraian bukanlah akhir dari derita, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Di kampungku, status janda bukanlah hal yang mudah. Apalagi janda dari anak seorang kiai. Semua mata menatapku, semua mulut membicarakan aku. Aku bukan lagi ibu rumah tangga biasa, melainkan bahan gosip paling hangat di warung kopi, di pengajian ibu-ibu, bahkan di acara hajatan. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan yang menusuk. Ada yang berpura-pura ramah, menyapaku dengan senyum manis. Tapi setelah aku lewat, bisikan-bisikan itu kembali terdengar. Kasihannya, suaminya tinggalkan dia gara-gara main sama laki-laki lain. Katanya sih dia dekat sama sopir angkot. Ya? Astagfirullah, nggak nyangka, padahal suaminya anak kiai. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa semua itu fitnah. Bahwa akulah korban pengkhianatan, bukan pelakunya. Tapi lidah ini keluh. Aku tahu, meski aku berbicara, siapa yang akan percaya? Mereka lebih percaya pada mantan suamiku, yang dengan tenang menceritakan versinya. Di depan masyarakat, ia tetap tampil sebagai lelaki saleh, anak kiai yang terhormat. Ia ikut pengajian, ia memimpin doa, ia bahkan memberi tausiah tentang kesabaran dalam rumah tangga. Sementara aku dituduh wanita murahan yang tidak bisa menjaga kehormatan. Sungguh perih rasanya melihat kebenaran diputar-balikan begitu saja. Lebih sakit lagi ketika gosip itu sampai ke telinga keluargaku. Ibuku menangis berhari-hari, bukan hanya karena aku diceraikan, tapi karena aib yang ditempelkan ke namaku. Kakak-kakakku marah, ingin membelaku, tapi mereka pun tak kuasa melawan nama besar keluarga mantan suamiku. Dia anak kiai, orang pasti lebih percaya dia daripada kamu. Begitu kata kakakku dengan nada pasrah. Aku hanya bisa menunduk, hatiku hancur berkeping-keping. Tak cukup sampai di situ, tekanan sosial semakin mencekik. Setiap aku keluar rumah, ada saja laki-laki yang berani melontarkan godaan. Seolah-olah status janda membuatku bebas dijadikan bahan mainan. Janda manis, mau ditemenin biar nggak sepi? Kata seorang pria di pinggir jalan sambil tertawa bersama temannya. Aku hanya bisa menahan air mata dan mempercepat langkah, memeluk anakku erat-erat. Aku merasa direndahkan, dilecehkan, bahkan sebelum aku sempat bangkit. Malam-malamku penuh doa dan tangisan. Aku berlutut di sajadah, memohon kekuatan. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha melihat. Engkau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Sampai kapan aku harus kuat? Kadang aku ingin menyerah. Ingin pergi jauh, meninggalkan kampung, memulai hidup di tempat di mana tak ada seorang pun yang mengenalku. Tapi anakku masih kecil, masih membutuhkan kasih sayangku. Dan meski aku hancur, aku tak ingin ia merasakan kehilangan ibunya juga. Namun, fitnah demi fitnah tak pernah berhenti. Suatu kali, aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku akan segera menikah lagi. Dan tentu saja, berita itu dibungkus dengan kisah manis.
seolah-olah ia lelaki sabar yang dikhianati istri, lalu Allah gantikan dengan perempuan salehah yang lebih baik. Aku ingin muntah mendengarnya. Orang-orang bersorak gembira, mengucapkan selamat. Sementara aku, janda yang dituduh selingkuh, semakin terpuruk. Bahkan ada yang berkata di depan wajahku, "Sudahlah, Mbak, mungkin ini jalan terbaik. Suamimu kan anak kiai, pasti Allah kasih jodoh yang sepadan. Kamu kan, ya begitulah." Begitulah? Apa maksudnya? Seolah-olah aku perempuan hina yang pantas diceraikan, pantas dipermalukan. Hari demi hari aku belajar menahan luka. Aku belajar menerima bahwa hidupku sudah berubah selamanya. Tidak ada lagi status istri, tidak ada lagi kehormatan di mata masyarakat. Yang tersisa hanyalah aku dan anakku. Meski begitu, dalam hancurnya hati, aku bertekad untuk bertahan. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan anakku tumbuh dengan stigma bahwa ibunya perempuan hina. Aku harus bangkit, meski sendirian. Maka, aku mulai bekerja serabutan. Kadang membantu di warung, kadang ikut jualan kecil-kecilan. Tidak mudah, karena tatapan meremehkan selalu mengikutiku. Tapi setiap kali aku melihat wajah anakku, aku tahu aku harus kuat. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan nama baik di mata manusia, tapi aku masih punya Allah. Selama aku jujur di hadapannya, selama aku tetap menjaga kehormatanku, aku percaya suatu saat kebenaran akan terungkap. Aku hanya harus bersabar, meski sabar ini terasa seperti menelan api. Hari-hari penuh fitnah memang nyaris menghancurkan semangatku. Setiap langkah seperti dibayang-bayangi ejekan dan tuduhan. Namun, perlahan-lahan aku sadar, kalau aku terus larut dalam kesedihan, aku hanya akan mati pelan-pelan. Anakku tidak bisa tumbuh dalam bayangan ibunya yang selalu menangis. Aku harus berubah. Bukan untuk membuktikan apapun pada orang-orang yang membenciku, tapi untuk diriku sendiri dan darah dagingku. Maka, aku mulai mencoba bangkit. Awalnya memang sulit. Aku tidak punya banyak modal, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya keluarga kaya yang bisa menopang. Tapi aku masih punya dua hal, semangat untuk bertahan dan cinta yang besar untuk anakku. Itu saja yang menjadi bahan bakarku. Aku mulai dengan hal kecil. Aku membuka jasa menjahit seadanya dengan mesin tua peninggalan almarhum ayahku. Awalnya hanya menerima permak baju tetangga. Beberapa orang memang ragu, bahkan ada yang sengaja menawar dengan harga yang sangat rendah. Tapi aku terima, karena aku tahu setiap rupiah yang kudapat adalah langkah menuju kemandirian. Siang aku bekerja, malam aku belajar. Aku mencoba membaca buku-buku keterampilan, menonton video tentang menjahit, bahkan belajar berjualan online dengan ponsel jadul yang aku punya. Semua kulakukan diam-diam, tanpa banyak bicara pada orang lain. Aku ingin hasil kerjaku saja yang berbicara, bukan sekadar kata-kata. Namun, meski aku berusaha, cobaan tidak serta-merta berhenti. Ada yang sinis, berkata, "Wah, sekarang jadi penjahit ya? Baguslah, daripada sibuk cari laki-laki lagi." Kalimat itu menusuk hatiku, tapi aku hanya tersenyum getir. Aku sudah terbiasa dianggap hina. Meski begitu, Allah selalu memberi jalan. Ada 1-2 pelanggan yang puas dengan hasil jahitanku. Mereka kemudian merekomendasikan pada teman-teman mereka. Perlahan, pesanannya bertambah. Dari sekadar permak celana, kini mulai ada yang meminta dibuatkan gamis, kebaya sederhana, hingga seragam sekolah. Aku mulai bisa menabung, meski sedikit. Aku bisa membeli mesin jahit baru dengan cicilan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa ada harapan. Aku merasa aku masih bisa berdiri tegak dengan hasil kerja tanganku sendiri. Selain menjahit, aku juga mencoba berjualan kue kecil-kecilan. Aku ingat resep-resep sederhana dari ibuku. Aku bangun sebelum subuh, membuat kue, lalu menitipkannya ke warung-warung. Kadang laku, kadang tidak. Tapi setiap sen yang kudapat, aku kumpulkan. Di tengah semua perjuangan itu, aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Aku tidak sendirian. Ada segelintir orang yang benar-benar tulus peduli. Seorang tetangga tua, misalnya, sering mengantarkan sayur dari kebunnya untukku. Ia berkata, "Endok, jangan dengarkan orang. Aku tahu kamu orang baik.
Allah pasti akan angkat derajatmu suatu hari. Ucapan itu membuat mataku berkaca-kaca. Betapa indah rasanya saat masih ada orang yang percaya padaku di tengah lautan fitnah. Namun, yang paling memberiku kekuatan adalah anakku. Ia tumbuh semakin besar, semakin mengerti. Suatu malam, saat melihatku lelah menjahit hingga larut, ia memelukku dari belakang dan berkata dengan polos, "Bu, kalau aku sudah besar, aku mau kerja keras biar ibu nggak capek lagi." Tangisku pecah mendengar itu. Anak kecilku, yang bahkan belum mengerti apa arti kehidupan, sudah berjanji ingin melindungiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berdiri, demi dia. Meski demikian, rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melewati rumah mantan suamiku yang kini hidup bahagia dengan istrinya yang baru, hatiku serasa diremas. Orang-orang semakin memuja mereka sebagai pasangan ideal, sementara aku masih dipandang hina. Ada kalanya aku ingin berteriak, ingin membuka semua aibnya, ingin membongkar bukti perselingkuhannya. Tapi aku tahan. Untuk apa? Orang-orang tidak akan percaya. Justru aku yang akan dianggap pendendam. Aku lebih memilih membuktikan dengan cara lain, dengan kesabaran dan kerja keras. Sedikit demi sedikit, kehidupanku mulai berubah. Aku tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Aku bisa menyekolahkan anakku dengan layak, bisa membeli pakaian baru untuknya di hari raya, bisa melihat senyum bangganya saat ia tampil di panggung sekolah. Aku tahu jalan ini masih panjang. Aku tahu luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi janda yang hanya menangis di pojok kamar. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, seorang wanita yang berusaha bangkit dari kehancuran. Dan di balik semua itu, aku percaya satu hal, Allah tidak tidur. Mungkin orang-orang masih menghinaku sekarang. Mungkin mereka masih percaya pada kebohongan yang disebarkan mantan suamiku. Tapi waktulah yang akan membuktikan segalanya. Aku hanya perlu terus berjalan, selangkah demi selangkah. Meski jalannya penuh duri, aku percaya akan ada cahaya di ujungnya. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun penuh luka itu akhirnya berganti menjadi tahun-tahun penuh perjuangan. Aku tidak lagi menghitung hari dengan tangis, melainkan dengan kerja keras dan rasa syukur kecil yang kupetik setiap harinya. Namun, meski aku sudah belajar berdamai, jauh di lubuk hati aku masih menyimpan tanya, apakah kebenaran suatu hari akan muncul? Ataukah aku akan selamanya hidup dengan cap buruk yang mereka sematkan padaku? Aku tidak pernah berani berharap terlalu tinggi. Bagiku, bisa bertahan hidup bersama anakku saja sudah cukup. Tapi Allah rupanya punya cara yang tak pernah kuduga. Awal terungkapnya rahasia. Semua bermula ketika seorang teman lama datang ke rumah. Dengan wajah ragu, ia bercerita bahwa ia sering melihat mantan suamiku di kota, bersama seorang perempuan muda yang bukan istrinya sekarang. Katanya, hubungan itu sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum aku diceraikan dulu. Aku tercekat. Hatiku bergetar hebat. Selama ini aku sudah tahu kebenarannya, tapi mendengarnya langsung dari orang lain, membuatku merasa seperti mendapatkan penguatan dari semesta. Aku tahu kamu gak akan bohong, kataku dengan suara bergetar. Temanku menatapku iba. Maaf, aku baru berani cerita sekarang. Waktu itu aku takut melawan nama besar keluarganya. Aku hanya mengangguk. Aku mengerti. Semua orang di kampung ini tahu siapa ayahnya. Seorang kiai yang disegani. Tak ada yang berani membuka suara, meskipun mereka mungkin tahu sesuatu. Retaknya topeng kesempurnaan. Tak lama kemudian, kabar itu semakin ramai terdengar. Rupanya, perselingkuhan mantan suamiku semakin sulit disembunyikan. Ada yang memergoki, ada yang mendengar langsung pertengkaran di rumah tangganya yang baru. Orang-orang yang dulu selalu membelanya, kini mulai bergumam, mulai saling bertanya-tanya. Benarkah selama ini dia yang selingkuh? Kalau begitu, fitnah tentang jandanya itu mungkin salah. Pelan tapi pasti, bisik-bisik itu menyebar. Tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan, tapi aku bisa merasakannya. Tatapan orang-orang kepadaku mulai berubah. Dari yang dulu penuh sinis, kini lebih lembut, bahkan ada rasa bersalah yang samar di mata mereka. Pertemuan tak terduga. Suatu sore,
Aku tak sengaja bertemu dengan mantan suamiku di pasar. Ia terlihat gugup ketika melihatku. Rambutnya sudah mulai beruban, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. "Kamu?" Suaranya lirih. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rindu, hanya ada kelelahan yang pernah ditinggalkan olehnya. "Ada apa?" tanyaku singkat. Ia menunduk. Lama sekali. Lalu akhirnya berbisik, "Maafkan aku." Aku terdiam. Kata itu, yang dulu kucari mati-matian, kini datang dengan begitu sederhana. Tapi anehnya, tidak membuatku lega. Justru membuatku sadar, aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. "Aku sudah memaafkan," jawabku pelan, "tapi bukan untukmu. Untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tenang." Ia menatapku, seakan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi aku sudah berbalik pergi. Aku tidak butuh pengakuan darinya. Aku sudah cukup kuat dengan kebenaranku sendiri. Perlahan orang-orang menyadari. Sejak hari itu, semakin banyak orang yang mulai mengubah sikap. Ada yang datang diam-diam ke rumah, mengaku menyesal karena dulu ikut memfitnahku. Ada yang tiba-tiba memesan jahitan tanpa menawar, seakan ingin menebus kesalahan. Seorang ibu tetangga bahkan menangis ketika meminta maaf. "Maafkan aku, Nak, aku dulu ikut-ikutan ngomong jelek tentangmu. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Ternyata semua fitnah." Aku hanya bisa tersenyum tipis. "Saya sudah tidak marah lagi, Bu. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang, saya bisa hidup tenang bersama anak saya." Di dalam hati, aku merasa lega. Tidak semua orang akan benar-benar tahu kebenaran. Tapi setidaknya, aku tidak lagi sendiri. Ada sebagian orang yang akhirnya mengerti, meski butuh waktu bertahun-tahun. Berdamai dengan masa lalu. Kini, hidupku jauh berbeda. Usahaku semakin berkembang. Aku punya pelanggan tetap, bahkan mulai menjual hasil jahitanku lewat toko online. Anakku tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia selalu menjadi penguatku, alasan aku bisa bertahan melewati semua badai. Terkadang, luka lama itu masih terasa perih. Aku masih ingat jelas bagaimana rasanya dituduh, dihina, diasingkan. Tapi aku juga belajar bahwa luka itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak lagi berharap semua orang akan mempercayai versiku. Aku tidak lagi berusaha keras membuktikan diriku benar. Aku hanya ingin hidup damai, menjalani hari dengan kerja keras dan doa. Aku sadar, pembalasan terbaik bukan dengan membuka aib orang lain, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri, meski pernah dihancurkan. Penutup emosional. Malam itu, aku duduk di teras rumah bersama anakku. Angin sepau-sepau berhembus, bulan menggantung indah di langit. "Ibu bahagia nggak sekarang?" tanya anakku tiba-tiba. Aku tersenyum, memeluknya erat. "Ibu sangat bahagia. Karena punya kamu, dan karena ibu bisa melewati semua ini." Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah tunjukkan bahwa kebenaran, cepat atau lambat, pasti akan muncul. Engkau beri aku kekuatan untuk bertahan, dan engkau ganti semua kesedihan dengan harapan baru." Aku memandang ke depan, tidak lagi dengan takut, tapi dengan keyakinan. Aku memang seorang janda, aku memang pernah difitnah, tapi aku juga seorang pejuang. Dan itu jauh lebih berarti daripada semua hinaan yang pernah kuterima. Kisahku belum berakhir. Perjalananku masih panjang. Tapi kini, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku berjalan dengan tegak, dengan hati yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih tenang. Karena aku tahu, meski difitnah dunia, selama Allah tahu kebenaranku, itulah yang sesungguhnya penting.